أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Yang terakhir kita sudah membahas tentang alamatun nasb, pertanda-pertanda nasab. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang alamatul khafdi. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi thalathu alamatin. Walil khafdi, dan bagi khafat itu thalathu alamatin, ada 3 pertanda. Al-kasratu, yang pertama adalah kasrah. Wahiyal aslu, dan dianya adalah asal. Wal ya wal fathatu, dan ya dan fathah. Wahuma naibatani anil kasrati. Wahuma, dan keduanya, kedua apa? Ya dan fathah itu naibatani, adalah pengganti, anil kasrati, dari kasrah. Jadi tanda asal khafat itu adalah kasrah. Tanda penggantinya itu adalah ya dan fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Fa ammal kasratu, maka adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka adalah ia pertanda bagi khafat, fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Jadi isim yang dikhafatkan itu ada 3. Dikhafatkan dengan kasrah itu ada 3, ya. Isim yang dikhafatkan dengan kasrah itu ada 3. Pertama, filismil mufradi, filismil mufradil munsarifi, pada isim mufrad al-munsarifi. Apa i'rab al-munsarifi? Na'at. Dari mana tahu na'at? Dua isim yang beralif lam. Ya, kedua-duanya ini sama-sama dia beralif lam. Al-mufrad, al-munsarif, sama-sama beralif lam.
maka isim yang kedua itu dia akan menjadi na'at. Ya, jadi al-munsarifi, yang munsarif. Kemarin sudah Buya sebutkan, sudah banyak kali Buya jelaskan. Yang dimaksud dengan munsarif itu bukan hanya bertanwin. Terkadang kata tersebut tidak nampak tanwinnya, tapi dia tetap munsharif. Ya. Tidak nampak tanwinnya itu pertama karena dia beralif lam. Tentunya kalau beralif lam maka kata tersebut tidak boleh bertanwin, tapi dia tetap masuk ke dalam kategori munsharif. Atau kata tersebut menjadi mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin, tapi dia masuk dalam kategori munsharif. Ya, jadi jangan terlalu fokus kepada tanwin. Ya, yang disebut dengan munsharif itu bukan hanya bertanwin. Walaupun dia tak bertanwin, dia tetap juga masuk dalam kategori munsharif. Nahwu contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang mana kita maksud di sini isim mufrad munsharif? Bismi. Ya, bismi. Ismi di situ dikhafatkan. Kenapa dia dikhafatkan? Kenapa dia khafatkan? Ada huruf jar, ada huruf khafat. Mana huruf khafatnya? Huruf ba. Jadi nggak boleh kita baca ismu, isma, nggak boleh. Kita baca ismi. Apa tanda khafatnya? Kasrah. Kenapa dia dikhafatkan dengan kasrah? Karena dia isim mufrad munsharif. Tapi tidak ada bertanwin di situ. Bukan bismin, tapi bismi. Kenapa dia munsharif? Karena dia mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Jadi sebenarnya dia bertanwin, cuma di sini posisinya dia tidak boleh bertanwin. Lafzul jalalah Allah, apa i'rabnya di situ? Mudhafun ilaih. Hukum mudhafun ilaih apa? Majrur. Ya, dijarkan. Apa alamat jarnya di sini? Kasrah. Kenapa dijarkan dengan kasrah? Karena dia isim mufrad munsharif. Tapi tidak ada nampak tanwinnya. Karena dia di situ beralif lam. Ar-Rahmani. Apa kedudukannya di situ? Na'at. Na'at dari Allah. Lafaz Allah. Ya, dua isim yang berdekatan, kedua-duanya beralif lam. Maka isim yang kedua di-i'rab menjadi na'at. Ya, Ar-Rahmani dia na'at, mengikut kepada man'ud. Mana man'udnya? Allahi. Karena Allahi di situ majrur, maka Ar-Rahmani juga majrur. Apa tanda jarnya? Kasrah. Kenapa dijarkan dengan kasrah? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad yang bagaimana? Munsharif. Kenapa tidak nampak tanwinnya? Karena ada alif lam. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Apa kedudukannya? Na'at. Na'at yang kedua, sifat yang kedua. Dia dikhafatkan, tanda khafatnya adalah kasrah. Kenapa dikhafatkan dengan kasrah? Karena isim mufrad yang munsharif. Jadi di situ ada 4 contoh isim mufrad yang munsharif. Contoh berikutnya, ulaika ala hudan. Yang kita maksud di sini mana? Hudan. Ya, hudan. Bagaimana kita mengi'rab hudan ini? Ala harful jar. Hudan majrurun bi'ala wa alamatu jarrihi
kasratun muqaddar. Ya, ini adalah contoh i'rab yang muqaddar, ya. I'rab yang ditakdirkan. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya ada Musa, ya, apalagi ayama, apalagi itu contoh-contohnya yang dikasihnya. Jadi di sini pun pada ketika khafat ini ada contoh muqaddar yaitu hudan. Sebelum kita bahas tentang muqaddarnya dulu, itu kita lihat dia seolah-olah berbaris fathah, bahkan fathahnya ditanwinkan. Hudan. Ya. Kenapa bisa jadi hudan? Pertama, apa nama tanwin itu dulu? Ya, kemarin kita sudah pernah jumpa dengan satu jenis tanwin waktu membahas kata madin. Ya, apa nama tanwinnya? Karena itu fi'il ada 3. Yang pertama madin. Ya, madin. Seharusnya madiyun. Apa nama tanwinnya? Apa? Tanwin? Tanwin apa? Tanwin mana? Tanwin apa? Apa tuh? Cepat. Jangan lama-lama. Tanwin iwad anil harfi. Jadi kalau madin, tanwin yang ada di sini ini namanya tanwin iwad. Iwad itu pengganti anil harfi. Tanwin pengganti dari huruf yang dibuang. Karena ini asalnya adalah madiyun. Ini ada ya di sini. Ya, ada ya. Jadi ya-nya ini dibuang lalu digantikan menjadi tanwin. Maka dia disebut dengan tanwin iwad anil harfi. Lalu bagaimana dengan hudan? Ini kan tanwin hudan. Padahal sebelumnya ada ala. Ala itu huruf jar. Kenapa enggak ala hudin? Gitu kan? Kenapa ala hudan? Pasti ada sesuatu. Ada sesuatu. Sama kayak gini kan? Yang lainnya mudhari'un, amrun, marfu', tapi di sini dia kayaknya majrur, madin gitu. Ini bukan baris akhirnya. Baris akhirnya ada pada huruf ya. Maka tanwin di sini ini adalah iwad, pengganti. Lalu bagaimana dengan hudan? Hudan bagaimana? Ya, hudan ini nama tanwinnya adalah tanwin tamkid. Namanya tanwin tamkid. Ya. Apa nama tanwinnya? Tanwin tamkid. Asal daripada kata hudan ini, ya, ini asalnya adalah hudayun, ya, hudayun. Tanwinnya apa dulu? Tanwinnya kita tulis huruf aslinya dulu ya. Asalnya gini. Gini ya, hudayun. Kalau tanwin ini kita tuliskan mengikut kaidah ta'rifnya, apa ta'rifnya? Ta'rif tanwin apa? Nunun sakinatun adalah nun yang berbaris sukun yang ada di akhir isim atau akhir kata. Ada pada sebutan, tidak ada pada tulisan. Jadi asalnya adalah
Huda yun gitu ya. Huda yun ini asalnya. Oke. Sudah? Baru proses berikutnya, karena huruf ya ini berbaris dhammah. Jadi biasanya huruf ya berbaris dhammah itu terasa berat bagi orang Arab. Ya, terasa berat. Sama seperti ini, madhi yu. Itu berat sama mereka itu. Ya, jadi sama ini huda yu itu agak berat bagi mereka. Jadi mereka akan mencari jalan yang lebih mudah, maka ditukarlah ya ini menjadi alif. Kenapa ditukar menjadi alif? Karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Jadilah dia gini. Ya. Maka apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Iltiqa'us sakinain. Mana iltiqa'us sakinain? Alif dengan nun. Terjadilah iltiqa'us sakinain. Nah, di sini kaedahnya dibuat bukan memberi baris kepada huruf yang pertama, tapi dibuang. Ya, dibuang huruf yang bermasalah atau huruf illatnya, atau huruf yang datang belakangan, atau huruf yang dapat duluan. Mana huruf yang dapat duluan? Huruf alif. Maka dibuanglah huruf alif itu. Maka berubahlah dia menjadi ini ya. Lalu berubahlah dia menjadi ini. Setelah itu kita kembalikan nun sukun ini tadi. Kita kembalikan nun sukun itu tadi menjadi tanwin. Kita kembalikan lagi. Tadi asalnya dia ini huda yun ya. Nunnya ini kan asalnya adalah tanwin. Kita kembalikan lagi dia menjadi tanwin. Jadilah seperti ini. Baru langkah terakhir, karena dia tanwinnya tanwin fathah, maka dikasihlah tanda di situ, yaitu alif berbentuk ya. Ya, alif berbentuk ya. Kenapa alif berbentuk ya? Kenapa tidak alif lurus saja? Supaya tahu sebenarnya alif yang ada di sini asalnya tadi itu adalah huruf ya. Itu huruf ya yang ditukar menjadi alif. Ya. Jadi itu namanya tanwin tamkin. Ya, tanwin tamkin. Sebenarnya di Bawul Kalam ada. Cuman kemarin Buya tidak bahas karena pengen cepat. Di tanda isim. Tanda isim, coba tengok tanda isim. Mana tanda isim? Halaman berapa itu tanda isim? Halaman berapa? Halaman 15. Coba tengok halaman 15. Ya, coba tengok halaman 15. Falismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini. Tengok keterangan wa bit tanwini di tengah. Tengok wa bit tanwini di tengah. Wa huwa nunun sakinatun. Nampak? Ya, itu ta'rif tanwin ya. Wa huwa nunun sakinatun. Hah? Oh, halaman 9. Nah, halaman 9. Tengok halaman 9. Ya, tanwin. Wa huwa nunun zaidatun sakinatun. Tanwin itu sebenarnya adalah nun tambahan yang berbaris sukun yang ada di akhir isim secara lafzan wa tufariquhu khattan, dan tidak ada atau berpisah dengannya secara tulisan. Enggak ada secara tulisan, hanya ada secara lafaz. Wa huwa 'asyratu aqsamin,
dan tanwin itu ada 10 macam. Pertama, tanwinu tamkin. Satu namanya tanwin tamkin. Ini yang kita bahas tadi. Jadi tanwin tamkin itu sebenarnya tanwin yang paling banyak. Ya, tanwin yang paling normal, yang paling biasa itu tanwin tamkin. Ada tanwin tankir, ada tanwin iwad, ada tanwin muqabalah, ada tanwin darurah. Kalau tanwin iwad itu nanti itu iwadnya ada iwad anil harfi. Iwad anil harfi contohnya mana? Ini tadi madin menjadi madiyun. Ada tanwin iwad anil anil kalimah. Ya. Contohnya likullin. Kullu yang ditanwinkan kullun atau kullin itu takdirnya berarti ada mudhofun ilaih yang dibuang. Takdirnya adalah kullu wahidin gitu. Tiap-tiap satu gitu. Kullu wahidin. Jadi yang tanwinnya situ kullun di situ itu adalah tanwin iwad anil kalimah. Ya kalimahnya satu kata saja, isim. Ya. Isim. Jadi kullun takdirnya kullu wahidin. Jadi mudhofun ilaihnya dibuang. Ada tanwinnya itu tanwin iwad, iwadnya anil jumlah. Jadi ada jumlah yang dibuang. Contohnya apa contohnya? Ada nggak di sini contohnya? Ada tanwin iwad anil jumlah. Wa antum hina idin tanzurun yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Apa? Nah, jadi yawma idin di situ tanwinnya itu adalah iwadun anil jumlah, pengganti daripada jumlah. Karena takdirnya adalah ay hina, ini yang wa antum hina idin tanzurun, hina id balaghatir ruhu al-hulqum. Ya, ketika jadi yang dibuang balaghatir ruh al-hulqum. Berarti jumlah apa yang dibuang? Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jadi tanwin hina idin, tanwin din di situ itu adalah pengganti daripada jumlah fi'liyah yang dibuang. Ya. Kalau yauma idin tuhadditsu akhbaraha, yauma idin tanwinnya di situ takdirnya adalah wa yauma id zulzilatil ardu. Kok di tengahnya itu id zulzilatil ardu wa akhrajat athqalaha gitu. Jadi yang dibuang jumlah apa? Jumlah fi'liyah juga. Jadi tanwin iwad itu ada 3 jenisnya. Iwadun anil harfi, pengganti daripada huruf. Kedua, iwadun anil kalimat, satu kata yang dibuang. Ketiga, iwadun anil jumlah, jumlah yang dibuang. Baca-bacalah di tengah itu nanti. Gak selesai. Baca yang di tengah itu ya. Jadi Kawakibud Durriyah itu insya Allah sudah lengkap gitu ya, sudah cukup bagi kita untuk pemula. Lanjut. Wa fi jam'i taksiril munsarifi, dan pada jamak taksir munsarif. Ya, jamak taksir munsarif. Nahwu contohnya lirrijali nasibum mimma tasabu. Yang kita maksud di situ ar-rijali. Di situ dijarkan. Kenapa dia dijarkan? Karena masuk huruf jar lam.
Ya, apa tanda jarnya? Kasrah. Kenapa dijarkan dengan kasrah? Karena dia adalah jamak taksir yang munsharif. Wa fi jam'il muannatsis salimi, dan pada jamak muannatsis salim, wa ma humila alaihi, dan apa yang mahmul atasnya, yang digolongkan kepada jamak muannatsis salim. Ingat, mahmul jamak muannatsis salim zahirnya sama kayak jamak muannatsis salim, ada alif dan ta di akhirnya, tapi tidak ada lafaz mufradnya. Nahwu wa qul lil mu'minati. Nah, kalau al mu'minati ini jamak muannatsis salim, dijarkan, tanda jarnya adalah kasrah. Ya, dari mana kita tahu dia jamak muannatsis salim? Bi ziyadatil alifi wa ta, dengan adanya tambahan alif dan ta di akhirnya. Wa marartu bi ulatil ahmali. Kita maksud di sini adalah kata ulati. Ulati itu mahmul ala jam'il muannatsis salim. Dia adalah digolongkan kepada jamak muannatsis salim. Ada alif dan ta di ujungnya tapi tidak ada mufradnya. Selesai. Lanjut. Wa ammal ya'u, dan adapun ya, fatakunu alamatan lil khafdi, maka adalah ia pertanda bagi khafat, fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Fil asma'is sittati, pada asma'us sittah, isim-isim yang 6. Nahwu, contohnya irji'u ila abikum. Yang kita maksud di sini mana? Abikum. Ini abikum majrurun bi ila, dijarkan karena masuk ila. Wa alamatu jarrihi al-ya. Kenapa alamat jarnya ya? Niyabatan 'anil kasrah. Kenapa? Li'annahu min al-asma'is sittah. Abi mudhaf, kum mudhafun ilaih. Kama amintukum ala akhi. Yang mana yang kita maksud? Akhihi. Akhihi juga jar majrur. Ala huruf jar, akhi majrur bi ala. Wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati li'annahu min al-asma'is sittati wa huwa mudhaf, al-ha'u mudhafun ilaih. Wa marartu bihamika wa fika, bihamiki wa fiki wa haniki, atau wa fika wa hanika. Semuanya itu adalah dijarkan dengan ya karena dia adalah asma'us sittah. Wal jari dzil qurba, ini pun sama, dzil qurba, nanti al qurba menjadi mudhafun ilaih. Wa fil musanna, dan yang kedua yang dijarkan dengan ya adalah musanna, yang menunjukkan 2. Wa ma humila alaihi, dan yang digolongkan kepada musanna. Maksud digolongkan kepada musanna sama ya. Ada alif dan nun di ujungnya ketika rafa', ada ya dan nun di ujungnya ketika nasab dan jar, tapi tidak ada bentuk mufradnya. Nahwu, contoh, hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqba. Yang kita maksud di situ adalah al-bahraini, ya, dua laut, ya, majma'al bahraini, pertemuan 2 air, ya. Jadi bahraini itu 2 musanna. Dia dijarkan, tanda jarnya di situ adalah ya. Kenapa dia dijarkan dengan ya? Karena dia musanna. Wa marartu bithnaini wa ithnataini. Itsnaini dan itsnataini juga dijarkan, tanda jarnya adalah ya. Kenapa dia dijarkan dengan ya? Karena dia adalah mahmul 'alal musanna. Ini
Buya baca cepat saja ya. Nanti kalau dibaca panjang lebar kayak gini, ini saja sudah habis tadi setengah jam. Ya, makanya Buya baca cepat-cepat saja. Karena target kita nanti libur kita bulan Ramadan. Karena kita masuk bulan Ramadan, ada 2 minggu nanti kita di bulan Ramadan. Jadi 2 minggu di bulan Ramadan itu selesai jilid 1. Itu target. Ya. Wa fi jam'il mudzakkari salim wa ma humila alaihi, dan pada jamak mudzakkari salim dan apa yang dimahmulkan digolongkan atas jamak mudzakkari salim. Nahu contohnya, qul lil mu'minina, lil mu'minina ini dijarkan tanda jamnya adalah ya karena dia adalah jamak mudzakkari salim. Fa it'amu sittina miskina, sittina ini dijarkan nanti menjadi mudhafun ilaih di sini ya. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa dia dijarkan dengan ya? Karena dia mahmul ala jam'il mudzakkari salim. Kenapa dia mahmul? Kenapa enggak jamak mudzakkari salim? Karena tidak ada lafaz mufradnya. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu. Ya, bacanya fil ismi, jangan fil ismi, sudah dibahas berkali-kali. Ya, fil ismi alladhi la yansarifu. Maka adapun fathah, maka adalah ia pertanda bagi khafat pada ismul ladzi la yansarif, isim yang tak menerima sharf, tak menerima tanwin. Mufradan kana, sama ada dia mufrad. Nahu wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Nah, mana yang kita maksud di sini? Yang mufrad tapi tak bertanwin, Ibrahim dan Ismail. Nah, ini yang Buya sebutkan kemarin. Nama yang bukan bahasa Arab biasanya dia itu adalah ismul ladzi la yansharif, yang berbentuk mufrad. Ya. Jadi kalau dia dijarkan maka tanda jarnya adalah fathah. Ya. Jadi kalau kita i'rab ila harful jar, Ibrahim majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismul ladzi la yansharif. Fa'ayyu bi ahsana minha. Yang kita maksud di sini mana? Bi ahsana. Bi ahsana. Ya, ini nanti dia wazan isim tafdil. Ya, wazan isim tafdil. Jadi wazan isim tafdil pun bisa masuk ke dalam kategori ismul ladzi la yansharif. Tapi nanti ada yang membatalkan dia menjadi ismul ladzi la yansharif. Contohnya nanti dia menjadi mudhaf. Contoh di surah At-Tin, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Apa ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kenapa enggak fi ahsana? Ya, batal ismul ladzi la yansharifnya. Kenapa batal ismul ladzi la yansharifnya? Karena dia sudah menjadi mudhaf. Jadi kalau kita i'rab fi ahsani taqwimin, maka fi harful jar ahsani majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf taqwimin mudhaf ilaih. Karena dia menjadi mudhaf, maka isim tafdil tadi yang asalnya ismul ladzi la yansharif batal. Dia berubah menjadi isim yang bertanwin, isim mufrad yang munsharif. Au jam'a taksirin, atau jamak taksir. Jamak taksir. Ini jamak taksir yang ismul ladzi la yansharif itu biasanya jamak taksir yang atas wazan mafa'il. Yang kemarin gue bilang. Ya.
Jamak taksir yang atas wazan mafa'il, nah itu biasanya dia ismul ladzi la yansharif. Selama dia tidak beralif lam atau selama dia tidak menjadi mudhaf. Contoh pada kata sebelumnya di kitab kita, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a, bukan mawadi'i, mawadi'a. Kalau i'rabnya di situ dia harusnya majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia menjadi mudhafun ilai, thalathati mawadi'a, thalathati mudhaf, mawadi'a mudhafun ilai. Mudhafun ilai itu majrur, ya dijarkan, tapi tanda jarnya di situ apa? Fathah. Kenapa dijarkan dengan fathah? Karena dia ismul ladzi la yansharif. Jadi biasanya jamak taksir dengan wazan mafa'il atau mafa'il, dua ya, mafa'il atau mafa'il, masakin, masakin. Nah, itu biasanya dia adalah ismul ladzi la yansharif. Nahu mimma hariba, mahariba, ya, mahariba. Ini wazannya mafa'ila. Nah, ini dia majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismul ladzi la yansharif. Nah, jamak taksir itu menjadi ismul ladzi la yansharif illa idza udhifa, kecuali apabila dia diidhofahkan. Maksudnya diidhofahkan itu dia menjadi mudhaf. Nahu, ini ya contohnya sudah ada. Fi ahsani taqwimin. Ya, fi ahsani taqwimin. Nah, ini ahsani batal. Ya, batal dia menjadi ismul ladzi la yansharif. Kenapa? Karena diidhofahkan. Au dakhalat alaihi al, atau masuk atasnya al. Nahu wa antum aakifuna fil masajid, fil masajidi. Ya, masajid itu jamak taksir, wazannya mafa'il. Tapi kenapa dia dijarkan dengan kasrah? Fil masajidi. Kenapa enggak fil masajidah? Karena sudah masuk alif lam. Ketika masuk alif lam, maka batal hukum ismul ladzi la yansharif. Kita habiskan. Walil jazmi alamatani, dan bagi jazam itu ada dua pertanda. As-sukunu wa huwal aslu, yang pertama sukun dan dianya adalah asal. Wal hadfu wa huwa naibun anhu, yang kedua adalah al-hadfu dan dianya adalah pengganti daripada sukun itu. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Maka adapun sukun itu maka adalah ia pertanda bagi jazam pada fi'il mudhari' yang sahih akhir. Apa itu fi'il mudhari' yang sahih akhir? Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan fi'il sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Ya. Contoh kata ba, apa huruf terakhirnya? Ba, bukan huruf illat, berarti dia sahih akhir. Ya. Hafizah, apa huruf akhirnya? Dha, bukan huruf illat, berarti dia sahih akhir. Jadi syaratnya pertama, supaya fi'il mudhari' itu tanda jazamnya adalah sukun, dia harus fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kemudian sahih akhirnya harus sahih yang alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Maksud sesuatu itu apa? Tidak bersambung dengan alif tatniyah, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan
ya muannatsatil mukhatabah. Jadi dua syaratnya. Syarat pertama dia sahih akhir. Kedua tak bersambung dengan akhirnya alif tasniyah waw jamaah ya muannatsatil mukhatabah. Kalau begitu bentuk fi'il mudhari'nya, maka apabila fi'il mudhari' tersebut dijazamkan, tanda jazamnya adalah sukun. Contohnya nahwu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana yang kita maksud? Yalid. Yalid itu fi'il mudhari' sahih akhir. Akhirnya sahih. Apa huruf akhirnya? Huruf dal, bukan huruf illat. Huruf illat itu apa saja? Alif, waw, ya. Jadi huruf dal bukan huruf illat. Tapi sebenarnya yalid ini dia ada huruf illatnya, tapi bukan di akhir. Di mana huruf illatnya? Di fa fi'il. Fi'il madinya itu adalah walada. Walada yalidu. Ya. Jadi ada huruf illatnya di fa fi'il. Kalau di shorof itu kita sebut dengan mu'tal fa, ya, atau bahasa lainnya fi'il mithal. Ya, kan ada fi'il mithal, ada fi'il ajwaf, ada fi'il naqis. Masih ingat tadi? Matan bina wal asas. Ya. Jadi yang dibahas di sini bukan huruf illat di fa fi'il, bukan huruf illat di ain fi'il, tapi huruf illat di akhir kata tersebut. Karena yalid tidak ada huruf illat di akhirnya dan tidak ada pula bersambung dengannya alif tasniyah atau waw jamaah atau ya muannatsatil mukhatabah, maka ketika dia dijazamkan masuk huruf lam, tanda jazamnya adalah sukun. Yalid. Walam yulad sama juga. Walam yakun. Yakun pun itu juga. Itu dia sahihnya sahih akhir. Sebenarnya ada di situ huruf illatnya di ain fi'il. Karena asal yakun itu adalah yakunu, ada wawunya kan? Kana yakunu. Berarti huruf illatnya di mana? Ain fi'il. Berarti dia mu'tal ain atau bahasa lainnya fi'il ajwaf. Ya, fi'il yang ajwaf. Tapi kita nggak membahas tentang ajwaf, yang kita bahas adalah sahih akhir. Karena dia sahih akhirnya, huruf terakhirnya adalah huruf nun. Huruf nun itu bukan huruf illat, maka dia kalau dijazamkan tanda jazamnya adalah sukun. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhir. Dan adapun al-hadfu membuang di sini nanti ada membuang nun, ada pula membuang huruf illat. Dan adapun hadfu fayakunu alamatan lil jazmi, maka adalah ia pertanda bagi jazam fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhiri, pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Berarti lawan dari sahih akhir. Kalau sahih akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan huruf illat. Kalau mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf illat. Apa itu mu'tal akhir? Wa huwa ma akhiruhu harfu illati. Itu ta'rif. Wa huwa ma akhiruhu harfu illati. Dan dia mu'tal akhir itu adalah ma akhiruhu fi'il yang akhirnya harfu illati, huruf illat. Wa huruful illati, dan huruf illat itu al alifu wal wawu wal ya'u. Nahwu walam yakhsha illallah. Yang kita maksud di sini adalah yakhsha. Asalnya yakhsha ada alif, ya, asalnya yakhsha. Ini ada huruf illat alif di situ. Yakhsha. Wa man yad'u ma'allah. Yang kita maksud yad'u, asalnya yad'u, ada huruf illat waw di situ. Kemudian wa man yahdillah, yang kita maksud adalah
yahdi. Di situ asalnya ada huruf ya, yahdi. Nah, yakhsha, yad'u, yahdi ini majzum. Tanda jazamnya adalah hadfu harfil illah. Hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Ya, kenapa tanda jazamnya adalah hadfu harfi illah, membuang huruf illah? Karena dia adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari yang mu'tal akhir? Fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Terakhir. Belum lagi. Wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nuni. Oh ya, ini terakhir. Wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nuni, dan pada fi'il-fi'il yang tanda rafa'nya adalah subutin nun. Apa itu fi'il-fi'il yang tanda rafa'nya subutin nun? Fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah, fi'il mudhari yang bersambung dengan ya muannatsatil mukhatabah, atau yang kita singkat dengan sebutan al-af'alul khamsah. Wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. 5 fi'il. Makanya disebut dengan al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5 ini tanda rafa'nya adalah thubutin nun. Nah, kalau dia dijazamkan, maka tanda jazamnya adalah hadfun nun. Nahu in tatuba, tatuba itu asalnya tatuba ni, ada nunnya, dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia dijazamkan. Tanda jazamnya adalah hadfun nun. Wa in tasbiru wa tattaqu. Yang kita maksud di sini adalah tasbiru. Asalnya tasbiruna. Tattaqu asalnya tattaquna. Kedua-dua fi'il ini dijazamkan. Tanda jazamnya adalah hadfun nun. Kenapa tanda jazamnya adalah hadfun nun? Karena dia adalah af'alul khamsah. Terakhir wala takhafi. Asalnya takhafina, ada nunnya di situ. Dia dijazamkan, tanda jazamnya adalah hadfun nun. Kenapa terjazamnya hadfun nun? Karena dia adalah af'alul khamsah. Nah, naktafi bihadzal qadr wa nuwasilu ghadan insyaallah taala. ولا تنسى هذا الصباح عندنا موعد قراءة كتاب الأذكار لإمام النووي في الساعة 9 صباحا, ya, jam 9 nanti, ya. Wala tata'akharu, jangan terlambat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.